orang tua sekarang itu ngerasa anaknya itu dituntut dewasa terlalu cepat. Kalau dari kacamata psikologi, dari sisi psikologi, Apakah orang tua hanya menempatkan anaknya di sekolah tanpa ikut serta? Kadang ada beberapa yang ya udah tanggung jawab sekolah, saya udah kasih sekolah, tanggung jawab sekolah saya nggak mau tahu. Yang mau saya tahu adalah hasil rapotnya bagus. ditambah rumit lagi ketika ada persaingan kan antar orang tua gitu. Maksudnya, kok anaknya si dia udah bisa baca ya? Iya. Kok anakku belum ya? Iya. Oh, anaknya si dia Iya. kok udah bisa hitung ya? Kok Iya. anakku belum ya? Gitu. Iya. Jadi kayak ada adu cepat gitu kan. Betul. Akan menghalalkan segala cara untuk bisa menang. Menang. Gitu. Ya, bahaya juga Karena itu fear ya. of failure itu kan, nggak mau dilihat gagal. Di atas langit kan selalu ada langit. Iya. Pasti ada orang yang lebih hebat. Hal-hal penting itu kenapa justru hampir nggak pernah diajarkan secara serius di sekolah. Kembali lagi di podcast Kesehatan Mental Mulu. Podcast ini adalah kolaborasi antara saya, Aji Santoso dengan Habib Jafar, dan bersama Rumah Cahaya. Sesuai dengan nama podcastnya, podcast ini akan membahas tentang kesehatan mental. Dan saya akan ngajak teman-teman saya yang psikolog, psikiater, profesional kesehatan mental, dan siapapun yang menguasai tentang psikologi dan kesehatan mental, saya ajak ngobrol di sini, membahas tentang kesehatan mental. Ya. Jadi buat kamu yang ingin belajar tentang kesehatan mental, buat kamu yang ingin menyehatkan mental, kamu perlu nonton podcast ini dari awal sampai akhir. Semoga selaras ya. Dan kali ini, tema podcast kali ini adalah kita akan membahas tentang satu hal penting yang mendasar, yaitu bicara tentang pendidikan. Terutama pendidikan yang ada kaitannya dengan perkembangan anak. Apalagi di masa sekarang yang semakin modern, itu sebaiknya seperti apa ya mendidik anak. Di podcast kali ini dengan tema seperti itu, saya mengajak teman saya, seorang psikolog, namanya Mas Nur Lukman. Iya. Selamat datang Mas, di podcast Kesehatan Mental Mulu. Iya. Sebelum masuk ke tema pembahasan tadi Mas, Iya. sebelum masuk ke pertanyaan pertama, saya ingin ngenalin Mas Iya. Lukman ke Iya. teman-teman semuanya. Berarti Mas Lukman itu S1 Psikologi di Universitas Indonesia. UI ya? Iya, betul. Di UI. Itu tahun 2009 2009. sampai dengan 2013. Mas 4 tahun. 4 Iya, tahun. 4 tahun lulus. Ini ya, gitu. berarti Sesuai tepat dengan waktu ya. iya. Rajin berarti. Syukurlah gitu. Lulus Lalu 4 tahun. langsung lanjut S2? Enggak. Waktu itu sempat kerja. Betul, sempat Terus apa, kerja. Mas? Menjajaki beragam macam pekerjaan karena kalau Mas Aji tahu dulu tuh saya tidak ada pendampingan terkait dengan istilahnya saya tuh Karir. karir. Beda sama yang sekarang ya. Kalau sekarang kan Iya. cukup banyak ya. Apalagi lulusan S1 Psikologi. Betul. Itu agak, kamu ngerasain nggak sih dulu ngerasain nggak ya S1 lulusan S1 Psikologi itu kayak bingung kan? Bener. Iya kan? Terus kamu tadi dulu apa? Maksudnya? Jadi Lanjutin? jadi asisten dosen Sempat jadi pertama S2. ya, peneliti. Waktu itu sempat ke Wakatobi juga untuk melakukan penelitian para nelayan di sana. Kemudian menjadi guru BK. Menarik Ya. sekali ya ini Saya apa namanya beragam profesi ya. Pernah juga jadi staff admin. Tapi staff admin yang ngurusin di belakang layar keuangan, dokumen dan sebagainya. Jadi memang tidak ada hubungannya dengan psikologi. Iya. Kayak semacam dalam tanda petik main ke tetangga ya. Betul. Keluar dari bidang itu. Betul. Dan tapi ada satu yang tidak pernah saya tekuni, yang biasanya kalau orang dengar lulusan psikologi itu adalah menjadi HR. Saya nggak pernah. Justru nggak. S1 itu Nggak, karena memang kayaknya nggak pengen deh ke sana gitu. Waktu itu nggak pengen dan kayaknya masih jiwanya eksplorasi. Maka dari itu ya udah ada kesempatan jadi asisten peneliti, diambil aja. Dan waktu itu kan keluar Jawa, jadi diambil gitu sih. Tapi dengan beragam pengalaman seperti itu, saya respect, salut. Maksudnya memang perlu seperti itu menurut saya ya. Karena jadi main ke tetangga itu tadi ilmunya jadi bisa lebih luas gitu. Tapi turning point-nya apa Mas? Waktu itu kok terus langsung memutuskan untuk kembali lanjut S2? Iya.
Turning point-nya itu pada saat di tahun 2016. 2016. Jadi saya kan lulus 2013 ya. 3 tahun berarti 3 ya? tahun. Nggak lanjut S2-nya itu ya? Enggak. Dan 2016 itu ketika saya bekerja sebagai guru BK di salah satu sekolah swasta di Jakarta. Dan saya merasa melihat kok saya hatinya kayaknya ke sini. Ketika saya menjadi guru BK di sekolah tersebut. Gitu. Kemudian setelah menjajaki selama kurang lebih 1 tahun di sekolah tersebut, 2017 saya kayak menyelami diri sendiri kira-kira apa yang bisa membuat saya tetap di dunia pendidikan, tapi menggunakan latar belakang pendidikan saya, yaitu S1 psikologi. Lalu saya kepikiran, ya udahlah kita ambil aja profesi psikolog ya. Dan 2018 itu saya ambil. Oh, waktu itu. 2018? Iya. Bukan 2016 itu? Bukan. Jadi 2016 adalah asal muasal saya mulai berpikir kayaknya saya perlu melanjutkan hidup saya gitu dengan passion saya di bidang pendidikan. Karena waktu itu saya sebagai guru BK senang berhadapan dengan murid-murid, mendengarkan cerita murid, kemudian keluh kesah mereka, masalah-masalah remaja Guru gitu. BK kelas berapa? 10, 11, 12 SMA. Benar. Oh, 10, SMA. 11, 12 itu SMA. Terima Kalau kasih itu 1, sudah. 2, 3 aja. Terima kasih sudah ngasih tahu SMA karena 10, 11, 12 itu kayak aku mikir dulu orang lama soalnya. Orang lama ya. 10, 11, 12 itu 1, 2, 3 SMA berarti ya. Betul, gitu. Dari situ Ini ya, kamu interest di situ maksudnya emang nggak susah? Susah, kalau dibilang nggak susah, susah karena Kenakalan remaja, kenakalan anak SMA? Betul, ketidakmatangan remaja, kenakalan remaja, Puber mereka yang nanya nanya saran dikasih tahu nggak mau dengerin. Jadi tapi ya itu seninya dan itu yang membuat saya akhirnya, oh enak ya sebenarnya remaja itu pengen didengerin, pengen diajak diskusi. Saya di situ merasa bahwa kayaknya saya butuh ilmu lebih untuk bisa memahami remaja lebih jauh. Itu kan terus membuat kamu lanjut. Guru BK berarti berapa tahun? 1 tahun. 1 tahun jadi guru BK? Iya, di 2017 karena saya merasa bahwa kayaknya saya nggak bisa gini-gini terus, saya butuh ilmu lebih untuk meningkatkan kapabilitas saya. Jadi ya di 2018. Karena waktu itu 2017 sudah ditutup kalau nggak salah pendaftaran profesinya. Waktu itu saya telat gitu. Terus tahun depan saya ada persiapan. Ya, gitu. BK waktu itu, guru BK ngajar ada mata pelajarannya atau nunggu kalau zaman saya dulu guru BK nunggu kalau ada anak bermasalah baru masuk ke ruangan guru BK. Jadi nggak ada mata pelajaran BK. Iya. Kalau dulu kan kayak polisi gitu ya. Iya. Jadi maksudnya adalah kayak jadi security, jadi di mana ya udah kalau ada yang bermasalah baru disuruh datang. Kalau waktu di sekolah itu saya menginisiasi gimana kalau misalnya ada kelasnya. Ada mata pelajaran. Ada mata pelajarannya. Walaupun masih secara selingan lah gitu. Tidak diberikan banyak, hanya 1 jam dalam 1 minggu. Tapi menurut saya itu udah cukup sih untuk transisi lah. Jangan jadi pengaman aja guru BK itu, tapi juga memberikan ilmu dan diskusi asik tuh sebenarnya bisa loh sama guru BK. Jangan kan stigmanya adalah guru BK tuh menyeramkan ya. Image-nya jadi kayak bermasalah aja gitu kalau ke ruangan BK gitu. Kalau dipanggil guru BK bermasalah gitu. Jadi kayak image-nya menakutin kan. Jadi itu tadi ada mata pelajarannya. Ada mata pelajarannya seperti jadi itu. Terus tahun 2019, 2016 sampai 2017, kemudian 17 saya keluar, kemudian saya 2018 masuk profesi. Kelar 2021. Kan 2018-nya terakhir, September agak terakhir ya. Jadi 2,5 tahun lah. Ngelewatin pandemi berarti ya? Yes, tapi di tahun akhir. Tahun akhir. Iya, saya bersyukurnya adalah itu di tahun terakhir. Jadi ketika kalau di profesi itu kan ada kasus-kasus. Benar. Jadi semua kasus saya masih offline. Ketika terakhir ketika mau tesis online. Jadi ketika tesis saya bersyukur karena online. Lebih ini ya. Lebih tenang. Karena nggak harus ya itu langsung bertemu dengan dosennya di depan laptop. Saya di rumah enak banget lah pokoknya waktu itu. Dan itu berarti kamu udah memang spesifik fokus tentang pendidikan. Waktu kuliah itu ya. Nah ngomongin pendidikan. Sekarang ini kan banyak orang tua itu ngerasa dibandingkan dulu ya, orang tua sekarang itu ngerasa anaknya itu dituntut dewasa terlalu cepat. Kalau dari kacamata psikologi, dari sisi psikologi, terutama psikologi perkembangan, apakah itu
karena padatnya tuntutan akademik ya, atau tuntutan pelajaran, tuntutan pendidikan di usia dini itu yang sebenarnya nggak selaras gitu dengan tahap perkembangan anak. Itu seperti apa kalau kamu ngelihatnya? Jadi, berarti kan kita harus mengetahui tahapan perkembangannya dulu ya, Iya, apakah bisa dikatakan selaras selaras atau atau enggak. tidak, ya kan? Iya. Kalau, tahapan perkembangan itu, ada dimulai dari sensori motorik dulu, Sensor motorik. itu artinya yang, semuanya berkaitan dengan sensasi indera gitu ya, Oke. di awal-awal. Makanya kalau bayi, balita tuh bayi itu kan semuanya dimasukin mulut, karena mereka Oke. belajarnya dengan cara seperti itu, Oke. gitu. Kemudian pada saat memasuki balita, itu Hmm. ada nama tahapannya, tahapan preoperasional di mana Beroperasi. mereka mulai bisa berpikir, tapi Hmm. logikanya masih belum matang, Oke. gitu. Bisa berpikir tapi logika belum Belum matang. matang, masih logikanya masih lompat-lompat, kayak, gelas berisikan air di Hmm. 2 tempat yang berbeda, tingginya sama, tapi ukurannya beda nih, yang satu bentuknya lonjong, Heeh. yang satu bentuknya lingkaran, Lingkaran. volumenya kan pasti jelas-jelas berbeda Berbeda. sebenarnya, tapi anak balita tuh biasanya merasa bahwa ini kedua ini Sama. sama, gitu, itu kan Oke. logikanya masih belum Iya, jalan. logikanya nggak jalan. Nah, kembali lagi ke tadi pertanyaannya Mas Aji, apakah, dengan yang sekarang itu kayaknya serba cepat, itu Hmm. selaras dengan itu? Tergantung kita melihatnya apakah tujuannya langsung bisa kan sekarang tuntutan cepat itu kayak bisa berhitung, bisa Benar. membaca, Iya. bisa Kayak menulis jadi gitu ya. kompetisi Jadi malah ya. kayak Ayo, ayo, kompetisi. cepat lebih cepat gitu Benar ya. benar. Iya. Nah, tergantung mau melihatnya kemana karena sebenarnya Hmm. kemampuan untuk bisa berhitung, menulis, membaca yang harus cepat itu kan Hmm. sebenarnya ada fondasinya dulu. Ada fondasinya. Fondasinya adalah apakah udah mengenal huruf, Hmm. apakah sudah mengenal urutan, belum angka ya. Kalau di matematika itu kan ada angka, nah sebelum Heeh. angka tuh urutan. Mana yang paling kecil, mana yang paling besar. Oh, urutan dulu. Iya, mana, oh angka 1 tuh sebenarnya lebih kecil loh daripada angka 3. Nah itu. Nah, yang salah adalah, ketika orang-orang langsung inginnya berhitung tanpa memahami fondasinya dulu. Tanpa memahami urutannya, ya Hmm. tadi ya Iya, ada iya. fondasinya dulu. Nah itu yang sebenarnya, oh kalau bisa, jangan buru-buru langsung ke Ke itu langsung tadi yang lompat gitu lompat ya. itu, tapi ke dasarnya dulu. Dasarnya adalah, oh anak ini sudah mengenal urutan belum? Besar Hmm. kecil, panjang pendek, kalau huruf mengenal bentuknya, sensasi bentuknya. Makanya kadang kalau Hmm. belajar kan juga ada yang pakai pasir, ada yang tracing. Tracing itu Racing, apa ya, oke. kayak mengikuti garis dulu, Iya. karena mereka sebelumnya nggak mengenal itu huruf A, B, tapi mereka awalnya mengenal garis dulu. Iya. Tarikan garisnya udah lurus apa belum? Nah, hal-hal semacam itu dulu yang harus dimaksimalkan, Maksimalkan. dioptimalkan. Kalau dia udah bisa nulis dengan lurus, rapi, Hmm. pegangannya udah baik, barulah kita bisa ngomong, "Oh, kayaknya ini udah boleh baca, boleh hitung, boleh Oh. nulis dan sebagainya." Karena saya, termasuk orang yang, Hmm. tidak setuju jika kemampuan berhitung, membaca Hmm. itu terlalu cepat diberikan. Why? Kenapa? Karena, ya itu tadi, jadinya kayak instant skip, ada tahapan yang dilompati. Hmm. Ada beberapa anak yang memang pintar, Hmm. jenius. Ya. Ada beberapa orang yang tua yang juga nanya ke saya, "Mas, kalau misalnya anaknya memang sudah bisa, gimana? Iya. Emang nggak Benar, nggak boleh boleh dari ya. awal?" Ah, Gitu. "Nggak apa-apa, tapi kan kita bisa lihat itu case unik. Nggak semua anak semua seperti anak. itu." Hmm. Kalau kita lihat umumnya, Hmm. secara tahapan perkembangan usia misalnya 4, 5 tahun itu kan masih melatih motorik halusnya ya, Iya. motorik halus kemampuan dia dalam menulis mungkin masih agak berantakan, Hmm. rata-ratanya seperti itu. Tapi bukan berarti 1%-nya, berarti kan ada ya satu Ada. persennya yang udah melejit Legit. gitu, ya nggak apa-apa dikasih. Cuman, Nggak semuanya nggak begitu. semuanya begitu, Iya. gitu. Ditambah rumit lagi ketika ada persaingan kan antar orang Betul. tua gitu. Mhm. Maksudnya, kok anaknya si dia udah bisa baca ya? Iya Kok anakku belum ya? iya Oh, anaknya si dia iya udah bisa hitung ya? Kok iya anakku belum ya? Gitu. iya. Jadi kayak ada adu cepat gitu kan. Betul. Nah, saya sebagai psikolog pendidikan kan kadang juga menerima beberapa layanan tes gitu ya, Oke. untuk mengukur Ya. kematangan sekolah, Hmm. kesiapan sekolah, Hmm. atau Hmm. IQ. Ya. Yang saya cukup kaget adalah
ada beberapa permintaan orang tua yang ingin anaknya diteskan karena nggak ingin kalah saing sama anak TK lainnya. Saya pikir ini anak TK loh gitu. Anak TK Anak ya? TK Anak TK kenapa tapi harus kalah saing gitu? Masih main-main gitu. Tapi dia Ini pengennya lucu banget. makanya tapi ya Komedi sekali ya. iya. Anak TK, persaingan anak TK ya. Iya, tapi ya itu namanya juga concern orang tua Iya, kan. iya. Kan tidak dipungkiri sosial media dan sebagai apa macam-macam itu membuat orang tua khawatir. Ini yang lain udah bisa ngitung, anak saya kenapa belum bisa? Sehingga dipaksa anaknya untuk bisa ngitung. Anak saya belum bisa baca tapi yang lain udah bisa baca gitu kan. Tahapan perkembangan setiap anak berbeda-beda. Nah, ini yang harus menjadi catatan sebenarnya. Orang tua perlu melihat perbandingan anaknya itu dengan dirinya sendiri, jangan dengan orang lain Iya. gitu. Karena setiap anak tuh punya Jangan dengan rumput tetangga lah ya. betul. Iya. Kadang ya itu ngelihatnya rumput tetangga yang jelas-jelas yang memang berbeda gitu tahapannya dia yang sudah dilalui gitu Iya, kan. iya. Gitu sih. Jadi Iya. yang membuat wah itu lucu banget deh. Tapi kan ya saya sebagai psikolog memaklumi Iya, iya. dan ya udah tetap diteskan tapi Kekhawatirannya, sekaligus diberikan apa istilahnya pemahaman. pemahaman Iya. gitu bahwa tenang aja Bu, ini masih dalam tahap yang sewajarnya. Anak Ibu udah bisa A, B, C, walaupun belum bisa ini. Yuk kita dalam waktu 3 sampai 6 bulan ke depan tingkatkan yang ini. Tapi bukan berarti nggak bisa hitung dan baca kok. Soalnya udah overthinking duluan orang tuanya. Ini kan sampai usia segini belum bisa baca, belum bisa hitung. Dalam hati saya bilangnya, enggak kok, aman. Gitu. Karena ya itu tadi. Tapi kan wajar ya. Masa Iya. orang tua untuk berpikir khawatir seperti itu gitu. Iya, Wajar tuh dalam artian ya namanya orang tua ya, khawatir sama anaknya sendiri. Berarti kalau kembali ke pertanyaan tadi, Hmm. sekarang ini cenderung orang melewatkan pondasi atau mengabaikan pondasi. Lalu kepenginnya langsung lompat ke hal-hal yang mungkin dianggap keren, dianggap lebih hebat. Dan justru itulah yang menandakan pendidikan jadi tidak selaras dengan perkembangan anak. Apakah begitu? Bisa dibilang begitu, pendidikan tidak selaras dengan perkembangan anak karena kembali lagi pendidikan itu awalnya dari keluarga ya. Iya kan? Kalau kita bilang kayak sekolah formal TK, SD gitu ya, sekolah informal TK, itu kan sebenarnya adalah layanan yang diberikan supaya membantu orang tua ketika anak itu sedang tidak berada di rumah. Tapi kan tetap kembali lagi pendidikan dasarnya adalah dari keluarga. Iya. Jadi untuk bisa membuat pendidikan itu selaras dengan perkembangan anaknya, ya kembali lagi pada orang tuanya. Apakah orang tuanya bisa melihat tahapan perkembangan anaknya ini udah sampai mana? Gitu. Bahasa saya jangan kesusu-susu itu apa ya? Jangan terburu-buru gitu. Jangan terburu-buru, stop comparing gitu ya. Jadi ya udah lihat aja, oh ini usianya 2 tahun. Boleh tanya sama psikolog atau tanya ahli pendidikan. 2 tahun itu tahapan perkembangannya apa yang harus di-checklist. 3 tahun tuh apa, 4 tahun tuh apa. Jadi ketika itu sudah di-checklist aman, lanjut lagi ke tahapan berikutnya kayak gitu. Berarti ini kan yang kamu sampaikan sebenarnya aku setuju. Maksudnya sebenarnya lebih ke mengembalikan pemahaman bahwa pendidikan, pondasi pendidikan itu di keluarga dan sekolah dan sebagainya ini sebenarnya hanyalah sebagai apa tadi, lebih ke pendukung kan. Betul. Karena mungkin sebagian orang atau banyak orang justru menempatkan yang pendukung ini menjadi utamanya ya kan. Kayak di keluarga kelihatannya nggak jadi pondasi tapi tanggung jawabnya diserahkan ke yang pendukung itu tadi dan itulah yang menjadi salah satu awal kekeosan kan. Iya, betul. Kerumitan. Makanya sekolah yang bagus adalah sekolah yang ikut menyeleksi orang tua ketika anaknya mau masuk. Bukan hanya anaknya aja. Karena kalau menyeleksi orang tua itu tahu latar belakang di rumahnya tuh seperti apa yang dilakukan oleh orang tuanya, apakah visi sekolah selaras dengan visi orang tua, apakah orang tua hanya menempatkan anaknya di sekolah tanpa ikut serta. Kadang ada beberapa yang ya udah tanggung jawab sekolah, saya udah kasih sekolah, tanggung jawab sekolah saya nggak mau tahu. Yang mau saya tahu adalah hasil rapotnya bagus.
Padahal dalam prosesnya pasti sekolah yang bagus adalah melibatkan orang Orang tua ke dalam tuanya. perkembangan anaknya. Ya, jangan terus lepas tanggung Jangan jawab lepas orang tanggung tuanya jawab, ya. Terus betul. apa-apa nyalain sekolah Sekolah, gitu ya. gitu. Ada juga kok teman-teman yang guru gitu ya, mereka ya curhatnya seperti itu. Soalnya gini Mas Aji, soalnya ya sebagian orang tua seperti itu. Terlalu ini ke anak gitu ya, ke anak, ke orang tua. Ke orang tua. Dari orang tua berpikir wah segala sesuatunya itu sekolah, tanggung jawab sepenuhnya di sekolah, sehingga ketika ada apa-apa dengan anak yang disalahin si sekolahnya gitu. Iya. Gitu. Kalau tadi tentang kalau sejak kecil anak lebih sering dinilai lewat angka, ini ngomongin tentang comparison ya, pembandingan. Dinilai lewat angka, ranking, dan dibanding-bandingkan, bahkan persaingan anak TK, pembandingan antara anak TK. Dan dampak jangka panjangnya, itu seperti apa? Ini ke anaknya dulu. Maksudnya anak ini kan nanti jadi dewasa kan. Tapi kita ngomongin tentang dampak untuk anaknya di masa sekarang dulu, di masa sekarangnya. Jadi dampak buat anaknya pertama adalah belajar jadi nggak menyenangkan, jadi nggak enjoyable. Padahal belajar itu mestinya harusnya menyenangkan. Belajar itu kan awalnya esensinya adalah bermain dulu. Ya kan buat anak-anak itu kan bermain adalah belajar buat mereka. Kadang saya sebagai orang yang sudah dewasa pun lupa gitu bahwa belajar itu harusnya menyenangkan. Karena kita udah separasi bermain dan belajar, sehingga belajar itu menjadi sebuah konsekuensi yang tidak menyenangkan. Gitu. Dan bermain itu adalah lawan dari belajar. Padahal enggak gitu. Pondasi belajar justru bermain. Karena awal tuh pasti bermain. Kemampuan sosial, kemampuan emosional itu semuanya datang dari bermain. Bermain bersama-sama teman, bermain sharing permainan bersama gitu ya. Bahkan yang ke akademik pun itu bisa menjadi sebuah permainan kan pada awalnya gitu, dengan cara yang menyenangkan gitu. Nah, dampaknya adalah belajar itu tidak menjadi menyenangkan. Dari situ ya anak akan jadi malas belajar. Karena kan udah nggak menyenangkan. Buat apa didalami? Gitu ya. Dari situ udah ketahuan ya, bergulir snowball efeknya adalah ya udah dia jadi tidak merasa bahwa belajar itu menyenangkan, jadinya buat apa saya belajar? Gitu. Padahal mungkin dia tidak sadar bahwa dengan pertemuan dengan teman-temannya, komunikasi, ngobrol sama teman-temannya itu juga sebuah belajar gitu ya. Tapi dia tidak menganggap itu sebuah belajar. Yang dia ada dalam pikirannya adalah belajar itu yang itu menulis menjadi sesuatu yang membosankan dan tidak menyenangkan. Itu bahkan sih menakutkan kadang. Karena ini pengalamanku sendiri ya, waktu SD itu. Kalau udah dulu SD di mana? Saya di Bandung. Oh, di Bandung. Karena SD kan di Solo. Ada pelajaran bahasa daerah, bahasa Jawa. Itu paling nggak bisa. Malam hari kalau besoknya ulangan bahasa Jawa, itu ibuku itu yang ngajarin aku. Itu aku takut Mas, karena kan kita namanya orang tua pasti kan ngajarinnya kan kita tahu sendiri kan. Pokoknya kamu harusnya gini, harusnya bisa gitu. Jadi setiap malam pas belajar itu emosi yang muncul bukan seneng, tapi takut. Itu ya, jadi dampaknya jadi belajar itu sama dengan tadi tidak menyenangkan dan justru malah menakutkan. Betul. Kalau prinsip dalam perilaku itu kan kita akan memasangkan konsekuensi dengan perilaku kita. Gimana gitu. Jadi misalnya tadi kan ada fear, takut gitu dengan belajar. Benar. Lama-lama itu fear itu akan dipasangkan dengan belajar. Jadi ketika mau belajar, emosi yang keluar adalah takut gitu. Jadi ini ya conditioning ya, si gitu. Pavlov ya. Ya, itu jadinya classical conditioning gitu yang membuat ya secara alamiah membuat kita tidak seneng gitu belajar bahasa Jawa pada saat SD, Mas Aji gitu. Kalau dulu saya Sunda. Cuman karena orang tua saya Jawa, jadi ya mereka juga nggak bisa ngajarin. Jadi saya itu menjadi sesuatu yang menyenangkan buat saya. Karena toh nggak ada yang ngajarin juga, kata mereka juga nggak apa-apa nilainya jelek gitu. Jadi belajar bahasa Sunda menjadi menyenangkan buat saya. Tapi pelajaran-pelajaran yang lain, yang orang tua saya juga paham. Mau tahu ya pengajaran zaman dulu. Wah ya gitulah. Jadi saya juga jadinya takut mengasosiasikan bahwa saya belajar hanya ketika saya diawasi. Bukan belajar karena ada keinginan untuk mengembangkan diri. Mengembangkan diri ya. Fear of failure sama
striving for success kan 2 hal yang berbeda Dua hal ya. yang berbeda. Jadi Ya. belajarnya tuh karena takut gagal, Hmm. bukan karena ingin sukses, bukan Sukses. ingin mengembangkan diri. Itu yang Ya. akhirnya terbentuk ke masa depan. Nah, kalau itu kan tadi dampak ke anak waktu Ya. itu. Nah, dampak pembandingan dan hanya dinilai lewat angka dan sebagainya itu dampaknya untuk anak ketika dewasa apa, Mas? Biasanya jadi overthinking, kemudian kompetitif tinggi, ambisius, tapi akan menghalalkan segala cara untuk bisa menang. Menang. Gitu. Ya, bahaya juga Karena itu fear ya. of failure itu kan, nggak mau dilihat gagal, di atas langit kan selalu ada langit. Iya. Pasti ada orang yang lebih hebat. Dan ketika melihat ada orang yang lebih hebat, nggak bisa terima. Gimana caranya bisa lewatin orang tersebut? Ini kembali lagi, tapi saya nggak mengeneralisir semua orang Iya, seperti nggak ini pukul ya. rata ya. Nggak Nggak pukul pukul rata. rata. Kecenderungan. Kecenderungan. Nah, Betul. ya kan bahasa psikologi kan Betul, seperti itu. kecenderungan. Biar aman, Mas. Biar aman. Kecenderungan ini. Menurut saya, enggak Ya, ya. menurut keyakinan saya. Menurut keyakinan saya. Iya, kecenderungan ya, Iya, cenderung. kecenderungannya adalah begitu. seperti itu. Jadi ambisius, tapi ambisius yang overly ambisius gitu. Jadi membuat dia kalau bisa gimana caranya supaya saya lebih baik daripada orang yang ini gitu. Jadi kan capek ya Iya. kalau hidup selalu mengejar apa istilahnya target yang lebih tinggi, tapi bukan karena untuk dirinya sendiri, karena melihatnya ke orang lain terus. Jangkarnya bukan di dirinya sendiri, tapi Ya, jangkarnya jangan di ke orang lain. ya. Faktor eksternal gitu ya. Betul. Ketika dia udah dilewatin, jangkarnya pindah lagi. Pindah lagi. Nggak akan pernah puas kan, Iya, kayak iya. gitu. Ya, oke. Selalu ngerasa dirinya kurang, Ya, kurang, itu jadi kurang. dampak ke anak ketika dia dewasa ya. Nah, ini kalau kita lanjutkan obrolannya lebih ke sisi ini, Mas, bicara tentang life skills ya. Kadang di pendidikan itu hanya menekankan tentang pintar atau sukses. Sedangkan hidup ini kan nggak cuma sebatas itu. Kayak ada cerita gini, tadi pagi aku baru ngobrol sama beberapa teman. Orang-orang sukses itu kadang juga perilakunya, emosinya penuh kemarahan, dia tidak bisa mengelola dirinya, itu ya seperti halnya orang nggak sukses gitu. Nah, kenapa hal-hal penting dalam hidup seperti tadi menghadapi kegagalan, mengelola emosi, mengelola marah, membangun relasi sehat, dan termasuk mengenal diri, hal-hal penting itu kenapa justru hampir nggak pernah diajarkan secara serius di sekolah? Kenapa, Mas? Ini sebagai guru BK kan mungkin sebenarnya guru BK kan ngajarin hal semacam itu kan. Kenapa kok hanya diberi seminggu sekali untuk ngajar gitu? Betul. Pertama dari segi kita perlu melihat ini luas ya, makro dulu. Secara negara, budaya kita, bahwa akademik itu menjadi sangat penting menurut saya di negara kita. Akademik itu masih menjadi nomor satu. Sehingga semua pelajaran di sekolah mengarahnya kepada akademik. Gitu. Kemudian yang kedua, masih terdapat stigma yang luas terkait dengan kesehatan mental, sesuatu yang tidak perlu dilihat dulu karena dia abstrak, nggak diketahui, dan masih ada orang-orang yang menganggap bahwa misalnya ke psikolog atau misalnya masalah kesehatan mental itu sama dengan gila. Iya. Padahal stigma seperti itu ya. Stigma itu, padahal kan luas sekali ya kesehatan mental itu. Jadi kombinasi antara budaya tadi, kemudian juga ada stigma yang membuat memang di sekolah-sekolah akhirnya menyasarnya pada sesuatu yang teknikal, yang akademis. Angka bisa diukur, ada nilainya. Sedangkan kalau misalnya berkaitan dengan kesehatan mental, life skill, tadi ya pembelajaran emosi, semuanya ini kan sebenarnya ke arah abstrak, ke arah awareness, bukan ke arah yaitu sesuatu yang bisa diukur gitu ya. Dan itu adalah ranah juga yang butuh kehadiran orang lain, ya kan? Kemampuan untuk mengenali emosi tentunya perlu adanya orang lain juga. Kita mau ngungkapin emosi ke siapa? Ke orang lain kan? Kemampuan untuk bisa berkomunikasi dengan baik ke siapa? Ke orang lain juga kan? Ya seperti itu. Jadi karena ini adalah ranah yang susah untuk didefine atau didefinisikan dengan jelas, sehingga udahlah, menurut saya nih ya udahlah, akademik aja lebih mudah gitu. Dan mungkin suatu saat nanti bisa ada, tapi perlu didefine dengan jelas dulu. Sebenarnya kalau kita mau membahas A,
itu apa indikatornya, pembelajaran di dalam kelasnya seperti apa. Tapi kembali lagi, walaupun itu semua sudah dibuat, kalau mindset-nya masih belum berubah, tetap nggak akan dijalankan. Dijelaskan. Iya kan? Iya. Udah dibuat nih, tapi mindset-nya masih, "Ah, enggak kurikulum akademik lebih Tetap penting." akademik. Udah dibuat, udah bagus nih, tapi akademik tetap lebih penting, ya nggak akan jalan juga Iya. gitu. Jadi kembali lagi pada mindset bahwa kesehatan mental, life skill itu nggak kalah penting, malah jauh lebih penting untuk Iya. diajarkan pada saat usia dini. Kalau pernah dengar yang di Jepang tuh yang anak TK diajarkan untuk menyeberang jalan, gandengan Disiplin, tangan, antri, disiplin, ya. antri, buang sampah pada tempatnya. Iya. Itu skill-skill yang saya menemukan beberapa sekolah swasta menerapkan itu, tapi masih minoritas, masih sedikit. Sisanya ya bagus juga sih, menggunting, mengelem. Iya. Maksudnya itu motorik halus, tapi kembali lagi ranahnya ranah kognitif, ranah kecerdasan, tapi bukan ranah life skill. Itu bagaimana menyapa orang, bagaimana saying 3 words, thank you, please, and sorry gitu ya. Itu kan penting juga ya diajarkan sejak dini. Nah, itu yang belum ketemu gitu. Nah, tadi terkait dengan contoh tadi Jepang gitu, atau mungkin di negara-negara maju juga diajarkan hal itu. Karena mungkin mereka beranggapan bahwa life skill itu seperti nyebrang jalan atau antri dan sebagainya itu adalah skill yang perlu diajarkan, atau sebuah skill yang memang perlu dilatih. Jadi itu ya perlu latihan gitu. Betul. Sedangkan mungkin cukup banyak di masyarakat kita itu beranggapan bahwa skill itu adalah sesuatu yang tidak perlu dilatih. Nah, menurut kacamata psikologi ya, hal semacam itu sesuatu yang sifatnya skill yang dilatih atau sebenarnya sudah ada di dalam diri kita? Dilatih. Saya bisa jawab itu Dilatih. Bukan paling simpel. Hal yang paling dibutuhkan oleh manusia untuk bisa hidup harmonis satu sama lain, empati. Empati pun dilatih. Empati pun dilatih. Empati itu bukan terberi. Gitu. Nah, iya, bukan sesuatu yang udah kayak fitur yang sudah ada di dalam diri kita gitu. Jadi bukan konsep altruism atau keinginan untuk menolong itu sebenarnya sudah terpatri di dalam diri kita. Tapi kan kalau empati itu advance ya, lebih tinggi ya. Tidak hanya keinginan untuk menolong, tapi kita bisa memahami sudut pandang dia. Dorongan untuk ingin menolong ditambah dengan pemahaman bahwa oh kayaknya jadi dia susah nih, gitu ya. Terus ada feeling the suffering. Itu kan berat ya, itu kan advance. Itu dilatih gitu. Skill yang dilatih. Skill yang dilatih. Jadi makanya life skill namanya juga skill, emotional skill, social skills itu masih perlu dilatih, pasti perlu dilatih dari kecil. Nah masalahnya adalah luput bahwa udah yang penting adalah pintar gitu kan, yang penting ada pintar belajar gitu kan. Tapi pasti akan sukses hidupmu. Pasti akan sukses. Lupa gitu. bahwa 80% nanti ketika sudah dewasa dunia kerja, yang penting adalah social dan emotional skill, bukan kecerdasan. Kecerdasan penting, tapi much more important. Bukan hanya itu aja. Betul, ya kan? Betul. Banyak orang pintar secara akademik, tapi sayangnya di sisi lain dia itu bisa dikatakan gagap gitu. Betul. Gagap saat masuk dunia nyata atau dunia kerja. Tadi kamu bilang tentang dunia kerja. Misal jadi mudah cemas atau bingung ngambil keputusan kan. Padahal di dunia kerja kan perlu ada keputusan-keputusan perlu diambil. Terus termasuk sulit berelasi. Jadi cenderung menghindari relasi bahkan atau mengisolasi diri parahnya. Apakah ini berarti tanda ada jurang ya antara sekolah dan hidup, atau ada jurang besar antara perkuliahan dengan kehidupan nyata gitu? Iya. Bisa dikatakan ketika orang sudah memasuki perkuliahan sebenarnya lebih mendekati realita dalam hidup ya. Menurut saya yang jurangnya adalah masa sekolah dengan realita kehidupan. Karena yang di sekolah kan diajarkan 13 mata pelajaran,
yang nggak semuanya dipakai dalam kehidupan. Logikanya iya, tapi konten atau isi dari mata pelajaran tersebut kan juga ujung-ujungnya saya juga udah lupa gitu. Belajar geografi waktu itu apa, sosiologi waktu itu juga apa gitu. Bahkan di zamanku dulu ini menghafal nama-nama menteri, Mas. Itu sejarah. Iya. Aku ingat banget juga disuruh menghafal tahun Pangeran Diponegoro apa gitu waktu itu. Dan harus hafal gitu harus dulu hafal ya. itu, makanya. Nah, itu justru akan bingung juga kan, apa pengaplikasian hal tersebut di dalam dunia nyata gitu ya. Mendingan diajarkan skill atau metode-metode menghafal yang sesuai dengan kapasitasmu atau sesuai dengan dirimu. Misalnya diajarkan cara buat mind map, diajarkan teknik apa tuh namanya jembatan keledai gitu ya. Jadi itu akan lebih bermanfaat dibandingkan plek-plekan hafalkan gitu ya. Karena sekali lagi, apakah itu akan diterapkan di dalam kehidupan nyatanya nanti gitu ya? Maksudnya digunakan itu ilmu-ilmu tersebut kan kadang enggak ya, kebanyakan besar. Jadi ada gapnya di situ ya? Ada gapnya di situ kalau saya atau ini cuma ini aja siapa namanya tiba-tiba thinking out loud aja tiba-tiba muncul. Justru sebenarnya yang perlu diajarkan adalah esensi dari menganalisanya atau misal ya udah open book aja gitu terus supaya si peserta didik kita atau si murid ini jadi lebih memahami cara berpikir gitu-gitu ya sebenarnya informasi sekarang sangat mudah untuk didapatkan apalagi sekarang ya Google AI daripada menghafal mending udah aja gitu ketika ditanya jadi kalau kita tetap dipaksa untuk menghafal plek-plekan itu adalah tingkatan terendah dalam belajar, memahami gitu ya. Paling atas adalah analyze, combining semua informasi dan menerapkan dan creating itu adalah tahapan paling tinggi. Di bawahnya ada analyzing, jadi menganalisa. Jadi betul yang dikatakan oleh Mas Aji, yang penting adalah analisanya. Jadi ketika ada satu permasalahan, ini gimana cara nyelesainya, silahkan gunakan berbagai source data yang ada tapi ada logikanya nggak ketika itu dipakai untuk menyelesaikan suatu masalah ini gitu. Itu kan analisa sebenarnya ya bukan yang ada permasalahan ini terus selesaikan dengan apa gitu, jadi cuma ngafal aja nggak gitu. Jadi iya sih benar-benar itu yang mungkin jadi gapnya di situ ya, jurangnya. Kalau belajar menjadi manusia dalam hal ini adalah belajar life skills tadi ya. Belajar menjadi manusia bukan mata pelajaran tambahan, tapi itu sebuah pondasi sebenarnya. Sayangnya selama ini pondasi itu seringkali kita lompatin. Sebenarnya seperti apa bentuk pendidikan yang sehat? Atau kamu punya sebagai psikolog pendidikan punya ini nggak? Pakai idealisme ya. Mestinya itu bentuk pendidikan yang baik, yang oke, yang keren. Itu gini loh gitu. Apa mungkin kamu bisa jawaban yang harus dijawab sama sebenarnya siapa tahu nanti kapan kamu jadi menteri pendidikan Kalau dari saya sendiri, pendidikan yang ideal adalah pendidikan yang individualized ke setiap anak masing-masing. Jadi setiap anak itu kan punya cara untuk belajarnya masing-masing. Kalau sekarang kan saya nggak bisa bilang kita. Kalau sekarang kan kebanyakan masih satu metode dipakai buat semua anak gitu ya. Beberapa sekolah sudah ada yang menerapkan individualized program gitu ya untuk anak-anak gitu. Jadi ya anak terserah memilih untuk mata pelajarannya apa yang mau diambil. Kemudian juga menurut saya pendidikan yang ideal adalah cara belajarnya juga gitu, diserahkan kepada anaknya gitu. Tapi saya paham ini adalah sesuatu yang sifatnya akan sangat banyak variabel. Iya. Salah satunya gini, berarti kalau dengan individualize itu, berarti SDM ya, maksudnya gurunya berarti mesti banyak dong? Betul. Pertama SDM-nya banyak atau kualitas gurunya dinaikkan. Karena pasti skill gurunya sangat tinggi. Karena kan harus bisa menerapkan individualized program tadi kepada setiap anak. Dan itu kan tidak mudah gitu ya. Kompetensi gurunya harus bagus sekali gitu variabel yang lain kan ya mestinya gaji guru dinaikkan. Tadinya saya mau bilang itu, tapi apa saya mendukung gaji guru dinaikkan. Iya kan? Iya. Kerasa banget kan saya dulu pernah jadi guru BK ya. Itu
apalagi saya waktu itu guru BK di sekolah swasta Iya, yang harusnya lebih makmur ya. benar. Tapi Itu tetap aja aja ini wah. kan. Iya, makanya perlu gini, apresiasi terhadap ilmu Ya, itu kan masih sangat kurang betul. di negara kita gitu. Termasuk apresiasi terhadap guru, di mana Betul. guru ini kan banyak ilmu gitu. Betul. Sehingga ketika apresiasi itu dinaikkan, maka apresiasi terhadap gaji itu pun juga naik gitu kan. Betul. Ya, itu perlu diperjuangkan sih gitu. Betul. Ya. Ya. Ya, sesuatu yang sangat penting malah Iya, sering lagi. dihiraukan. Iya. Ya, tidak penting malah naik, Naik. ya kan? Jadi kembali ke tadi berarti Ya. pendidikan yang menurutmu ideal, Ya. yang oke, secara psikologis ada individualize. Ya. Ya. Termasuk tadi anak bisa memilih mata pelajarannya sendiri mana yang Betul. mereka nyaman atau enggak. Betul. Kan cara belajarnya pun juga mereka juga bisa memilih. Yes. Karena kan anak-anak sekarang semakin lebih kritis ya Iya, dengan bener. perkembangan Sekarang. teknologi, informasi. Kenapa harus gini, kenapa harus gitu? Iya, makanya nanya kan, gitu. kenapa caranya harus gini, kenapa caranya harus gitu. Iya. Oh ya berarti salah satu cara untuk mendidik anak zaman sekarang adalah state tujuannya. Tujuannya adalah kita mau ke sana, diskusikan kita mau gimana nih untuk sampai ke sana. Karena anak juga diajak mikir ya. Oh, kayaknya gini-gini. Tapi kalau anak belum bisa ya kita sebagai orang tua membantu, memberikan anak tangga. Kalau dia udah cukup bantunya ya udah sok silakan sendiri, tapi kita mengawasi lagi gitu. Nanti kalau misalnya butuh bantuan lagi kita bantu. Jadi bukan benar-benar dari awal dicekokin metodenya seperti apa gitu. Itu menurut saya kalau idealnya tuh seperti itu. Oke. Selama ini kamu buka praktek? Buka. Personal atau ikut? Personal iya, di biro? biro iya. Gitu. Ini teman-teman berarti kalau mau konseling sama kamu bisa DM kamu berarti? Bisa di psikolog Nori. Psikolog Nori. Yeah, jadi di Instagramnya itu SIKOLOHNOORI ya. Jadi teman-teman bisa follow dan nanti bisa DM ya kalau mau konseling ya. Dan last question, pertanyaan terakhir, kita bicara tentang tips atau sesuatu yang lebih realistis. Apa langkah realistis yang bisa dilakukan orang tua? Untuk tadi terkait dengan life skills, terkait dengan pola pendidikan yang lebih sehat gitu. Pertama adalah menyadari anaknya itu sudah sampai tahapan mana, tahapan perkembangan. Saya kan selalu kembali ke situ. Karena kalau saya memberikan tips, belum tentu anaknya cocok gitu ya. Pertama pahami dulu anaknya sudah pada tahapan perkembangan mana. Kemudian kalau life skill itu semuanya bermula dari kemampuan mengenali emosi terlebih dahulu. Mengenali diri, mengenali emosi. Kalau itu sudah, baru kemampuan social skills, kemampuan untuk interaksi dengan orang, kemampuan untuk komunikasi, kemampuan untuk tektokan listening dan responding. Itu juga. Semuanya bertahap, bahkan kita yang sudah dewasa pun kadang butuh proses untuk bisa mempelajari hal tersebut, apalagi anak-anak yang masih dari nol. Belajar, sama yang paling penting buat orang tua adalah belajar untuk tidak overthinking. Kalau ada kegagalan atau bukan kegagalan, istilahnya adalah ini kok anak saya nggak bisa ya gitu ya, kok kalah sama anak yang lain ya, kadang kan gitu juga kalah kan. sama anak yang lain ya. Kok anak saya masih suka mukul ya? Kok anak saya masih suka marah-marah? Padahal saya sudah ngajarin nih gitu cara untuk ngelola emosi. Padahal saya udah ngajarin kalau lagi marah tarik nafas, tahan, keluarin. Orang tuanya udah pintar sekali tentang itu. Tapi kok anak saya belum bisa? Yang pertama perlu dilakukan adalah don't blame yourself gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa, ini adalah proses, belum bisa sekarang. Ya udah, bukan berarti besok nggak bisa gitu. Besok pasti bisa lagi, dicoba lagi aja gitu. Kadang yang bikin keadaan semakin memburuk bukanlah anaknya tidak ada progres, tapi orang tuanya merasa bahwa tidak ada progres dari anaknya, padahal pasti progres itu ada sekecil apapun itu gitu. Tapi orang tua suka melihat ini nggak ada progres, ekspektasinya beda. Ya, karena ekspektasinya terlalu tinggi sehingga progres yang terlalu mungkin tidak terlalu besar dianggap tidak ada progres. Tidak ada progres. Itu yang membuat akhirnya ya itu tadi
ekspektasinya terlalu tinggi dan anaknya juga ngos-ngosan juga ngejar Ngos-ngosan. ekspektasi itu, gitu. Itu dari sisi orang tua. Kalau Ya. dari sisi pendidik, dari sisi guru gimana? Ada saran nggak? Kalau dari guru, kita ngomongin guru di Indonesia ya. Kalau menurut saya sih ya melakukan kemampuan untuk ya skill-skill yang diterapkan oleh orang tua di rumah sebenarnya bisa diterapkan juga oleh guru di sekolah sih sebenarnya. Karena kan sebenarnya guru di Indonesia kemampuan skillnya masih sangat relate dengan kemampuan mengajarkan akademis, kemampuan mengajarkan mata pelajaran tertentu. Kalau dulu ada istilah mengajar sama mendidik itu dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Ya. Gimana itu? Kalau mengajar itu kan ya udah mengajar ilmu pelajaran saja. Kalau mendidik itu kan mengajarkan life skill-nya juga. Jadi fokus jadi guru tidak hanya mengajar tapi mendidik juga gitu, bahwa ya mengajarkan kedisiplinan, mengajarkan sopan santun, tapi disesuaikan dengan generasi sekarang. Jangan pakai cara yang dulu gitu. Setiap generasi pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Guru juga harus adapt dengan perubahan yang terjadi gitu ya. Kalau sekarang anak-anak lebih nyaman pakai teknologi, ya diupayakan ketika mengajar gunakan teknologi juga gitu. Anak-anak sekarang lebih kritis, guru-guru harus lebih sabar menghadapi pertanyaan yang tiada ujung hentinya gitu. Ya kayak gitu sih. Ini sebenarnya nggak ada di skrip, ada satu tambahan pertanyaan. Ngomongin tadi generasi ya, beda generasi sekarang lebih kritis. Pola pendidikan zaman dulu tidak bisa diterapkan di zaman sekarang kan. Kayak gini, misal generasiku atau mungkin kita kan mungkin hampir sama ya. Zaman dulu memang perlu dikerasin oleh pendidik gitu. Mungkin zaman dulu orang tua atau guru bahkan pakai dipukul, pakai penggaris dan sebagainya. Lalu ketika sekarang, generasi sekarang merasa itu tuh nggak bisa maksudnya bahkan dibentak sedikit aja, wah itu udah pelanggaran itu. Gitu. Lalu generasi kita kayak, ya memang harus keras, harus dengan agresif, dengan mungkin dipukul. Menurutmu gimana? Apakah sekarang ini masih perlu dengan pukulan seperti itu? Kalau dulu kenapa itu masih sering terjadi? Karena pertama sosial media belum ada. Meskipun itu sebenarnya salah berarti? Itu salah. Gitu. Menurut saya ya. Iya. Itu salah karena physical punishment, tapi tergantung ya. Karena kalau hal-hal yang membahayakan tidak diselesaikan dengan cepat dan tidak ada punishment fisik, efek jerahnya kan nggak ada. Itu kan akan berbahaya buat dia. Ya, karena ada juga video yang murid ya, ini di zaman sekarang, yang dia itu beneran berani sama gurunya. Jadi dia bahkan kalau nggak salah dia pakai sabuknya gitu, dia bahkan nantang gurunya gitu. Nah, kalau seperti itu sempat juga sih saya di-mention gitu. Kalau seperti ini, apakah terus gurunya tidak bisa dengan agresif gitu? Ya, apakah pertanyaannya adalah apakah dengan agresif akan menghentikan anak ini untuk menyadari bahwa perilakunya salah? Karena bisa jadi dia berhenti karena ada gurunya, tapi di luar daripada itu, di luar dari situasi itu dia melakukan tindakan yang tidak sopan itu terhadap orang lain karena nggak ada yang mengawasi. Jadi dia takutnya, khawatirnya adalah mengkorelasikan guru sebagai objek yang tidak menyenangkan, sehingga dia menghentikan perilakunya hanya karena ada gurunya. Tapi kan secara belajar dia nggak dapat berarti kan? Dia nggak dapat bahwa perilaku itu salah. Yang sebenarnya diharapkan adalah dia tahu bahwa perilaku itu salah dan jangan diulang lagi ke depannya. Itu kan sebenarnya diharapkan oleh guru terhadap dia. Tapi dengan guru itu misalnya mukul atau apa, anak itu berhenti. Perilakunya nggak ada, tapi nggak ketahuan intensinya kan. Di dalamnya masih ada bibit benihnya itu masih ada, sehingga dan ketika tidak ada guru di luar sekolah melakukan lagi, kemungkinan itu bisa terjadi. Gitu kan, karena dia sudah menjadikan objek gurunya, oh kalau ada gurunya, oke, saya akan behave, saya akan jadi anak baik. Jadi patuhnya karena takut ya? Yes. Bukan karena kesadaran ya? Betul. Tapi ya kita tidak bisa menyamakan antara satu anak dengan anak lain. Tapi biasanya kalau pakai konsep perilaku sih seperti itu. Kalau anak udah ada object of fear, ya dia akan
menjadi baik di depan Tapi objek of fear based itu. on fear, Based tapi on fear, bukan kesadaran bahwa saya paham. Kan orang akan lebih kuat untuk bertahan pada suatu perilaku kalau dia sendiri paham ya, paham, bahwa itu tuh sadar, salah, ya. itu baik gitu ya. Bukan takut ya. Bukan karena takut gitu. Oke. Jadi Berarti kembali ke tadi, berarti ke pola pendidikan zaman dulu yang dalam hal ini adalah sesuatu yang keras, sesuatu yang agresif, ya, memukul ya, itu, ya. ya itu salah dan tidak bisa diterapkan di zaman sekarang. Betul. Kan ujung-ujungnya juga ada yang menerapkan dulu saya diginiin, saya akan menerapkan itu kepada kamu yang lebih muda. Kan Iya. jadinya revenge, Iya, jadinya tetap nggak baik nggak juga baik juga. gitu ya. Oke. Efek jangka panjangnya banyak gitu dengan perilaku seperti itu. Oke. Gitu. Terima kasih. Ini tadi pertanyaan terakhir yang relate dengan banyak orang dan mungkin juga dialami oleh sebagian orang gitu ya. Terima kasih Sama-sama. Lukman sudah ngobrol di sini. Dan tadi ya silahkan follow Ya, @psikolog Nuri. Nuri. Jadi bisa langsung kalau mau konseling dan sebagainya. Dan terima kasih buat teman-teman udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga obrolan saya dengan Lukman bisa membantu menyatakan mental dan lebih paham mendidik itu sebaiknya seperti apa. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dah.